Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Wadila, NIM 7101420 Kali ini kita akan belajar apa sih itu perbedaan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Penasaran? Tetap semangat belajar kan? Yuk kita simak. Nah, sebelum kita membahas perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu ilmu ekonomi. Yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi, ilmu ekonomi itu muncul karena adanya kelangkaan, sehingga kita harus menentukan pilihan. Nah, dalam menentukan pilihan itu disebut dengan ilmu ekonomi. Misalnya, kalian punya uang 100.000. Kalian bingung mau beli skincare dulu atau mau beli sepatu terlebih dahulu. Nah, berhubung sepatu kalian rusak, akhirnya kalian membeli sepatu terlebih dahulu. Nah, pilihan tersebut dinamakan ilmu ekonomi. Bagaimana? Mudah kan cara mendefinisikan ilmu ekonomi? Lalu, ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi dua lingkup. Yang pertama, mikroekonomi, dan yang kedua, makroekonomi. Penasaran kan perbedaannya? Mari kita simak. Yang pertama, kita akan bahas apa sih ilmu ekonomi mikro itu. Secara bahasa, mikro artinya kecil. Jadi, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi dalam ruang lingkup kecil yang hanya membahas perilaku konsumen dan produsen dalam aktivitas ekonomi. Untuk permasalahan ruang lingkup ekonomi mikro sendiri, apabila tingkat pendapatan konsumen naik, apakah konsumsinya akan ikut naik? Dan yang kedua, apabila harga barang naik, apakah mempengaruhi tingkat permintaan konsumen? Yang ketiga, apabila harga daging naik, apakah mempengaruhi harga bakso juga? Nah, itulah contoh-contoh dari ruang lingkup ekonomi mikro. Nah, pada intinya, pada ruang lingkup ekonomi mikro adalah membahas bagaimana perilaku konsumen dan produsen dalam kehidupan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup ekonomi makro. Nah, secara bahasa, makro artinya besar. Jadi dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi dalam ruang lingkup besar dan luas sehingga dibutuhkan adanya peran pemerintah dalam mengatur konsumsi dan produksi secara agregat atau keseluruhan. Nah, jadi beda kan ya antara ekonomi mikro yang ruang lingkupnya kecil sedangkan ekonomi mikro ruang lingkupnya besar. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan pada ruang lingkup ekonomi makro. Pernahkah kalian melihat permasalahan seperti ini? Bagaimana? Kasus tersebut lebih luas kan daripada ruang lingkup ekonomi mikro? Dikarenakan ruang lingkup ekonomi makro bersifat agregat, maka dari itu permasalahannya dapat berupa inflasi, pengangguran, ketimpangan, neraca pembayaran, dan masih banyak lagi. Gimana? Sudah jelaskan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Lantas, adakah hubungan antara masalah ekonomi mikro dan ekonomi makro? Tentu ada dong, dikarenakan perilaku konsumen maupun produsen akan mempengaruhi ekonomi makro. Misalnya nih, ketika pendapatan konsumen naik, maka akan diikuti permintaan yang naik. Nah, kenaikan itu akan memicu inflasi, di mana pendapatan dan permintaan adalah variabel ekonomi mikro, sedangkan inflasi merupakan variabel ekonomi makro. Pendapatan konsumen berbanding lurus dengan permintaan. Alhamdulillah ya, kita sudah tahu apa sih itu ilmu ekonomi, perbedaan ekonomi mikro dan makro, dan hubungan masalah ekonomi mikro dan makro. Sebetulnya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan kita, cuma kita saja yang tidak menyadari itu. Maka dari itu, mari kita perdalam ilmu ekonomi ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.